Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai acara ibadah masuk ke hadirat Tuhan, sebaiknya kita bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu ke-19 setelah Trinitatis. Topik minggu kita pada hari ini ialah Allah yang tidak pernah berubah. Marilah kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami supaya kami tetap bersukacita, mengingat ampunan dosa kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari BN 256. Yesus Putra Tunggalnya
untuk kita di minggu hari ini adalah hukum Taurat pertama dan artinya, titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Diberikan
firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu ke-19 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Ibrani 6 dari ayat yang ke-17 sampai 20. Marilah kita baca secara responsoria. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Kita yang mencari kehidupan beroleh iman yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Yesus Juru Selamat yang tetap setia, jangan kau biarkan aku sendirian. Engkaulah sahabat dalam perjalanan, jangan ya Tuhan kau tinggalkan. Marilah kita berdiri. Yesus kau Rajaku, Yesus kau Rajaku, taat padamu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi. Aku percaya Tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat sejenak. Shalom. Shalom. Pujahahon majolo tikting di tonga-tongani parmingguota di bagasa tikyon
ima di bagasan bahasa Batak. Tikting maragam na parjolo goar ni mingguta sadarion ima minggu pasapuluh siahon dung Trinitatis. Topik ni mingguta sadarion ima debata nama noktong manang di bahasa Indonesia Allah yang tidak pernah berubah. Napaduahon torop ni par minggu nasalpu boy mata ida di lembaran na adong di hitabe. Patuluhon pertangyangan di Patupahuriat tado pertangyangan di hari Rabu tanggal 10 Oktober 2020 sada pukul 10 sia wik na makobasi na parjolo estomihi nama jabui keluarga Hasimajutak Borus Yahaan Pakobasion Nasida penerima tamu napaduahon wek Maranata nama jabui keluarga Ahu Tapea Borus Sihobing Pakobasion Nasida persembahan napatuluhon wek Bethesda keluarga Desiaturi Situa S Boru Hutasoet Pakobasion Nasida ukur suhu. Na paupaton wek ex Saudi na di keluarga J Marpaung Boru Arwan Pakobasion Nasida doa sopaat. Khusus nama kobasi tangiang pangodianon sian ruas nihuria asa Roma jumolo na tu konsistori asa koordinasi taringot tu sibuanon di tangiang. Paupaton ulang tahun Huria Minggu tanggal 7 November 2020 sada patupaon ni Huria tama perayaan ulang tahun Huria patulupulualu tauton alani songon ucapan syukur di Patupahuriat tado pelean amplop jalama muka Minggu tanggal 10 Oktober 2020 sada nunga boe be tajalosian situa wek tabe amplop ulang tahun jala ganuk Minggu boy di pasat marhite situa wek jala boy do marhite kantong pelean na palimahon kategorial sekolah Minggu mamuka sadarion gabe guru sekolah Minggu ma Alfredo Hutajulu Leni Borulibong Marisi Marito Sarmauli Boru Hutagalung Tabuan ma ditangyakta asa margogo nasida mangula paonopon tukar mimbar sadarion di Patupahuriata tirket resoddo tukar mimbar Pakobasion alani borhatdo amang padita resot Cirujon dohot amang situa J Marpaung Makobasi di HKBP Sikem jala amang situa tebe Manalu Makobasi di Huriata Maragedda dohot amang pendeta JH Pasaribu STH Marjamita papituhon Natal kategorial marhite tiktingon di pabotohon Huriata tusude punguan kategorial asa patupahon rapot lao patupahon ibadah Natal kategorial pawaluhon rapat program 2022 kategorial marhite tiktingon asa di Patupahuriata punguan ganuk kategorial ma rapat rencana program kategorial tahun 2022 Pasiahon ruas Sibuanon di Tangiang tabuan ma di Tangyakta ima yanak kota pito manurung na hona COVID-10 sia pasapuluhon PARN HKBP nunga di Patupahuriata B PA Rena HKBP Resort Cirujuon ima tu hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sada pukul 10 siawit di Garejaon. Jadi asa Roma aka yanak kota remaja na poso bulung.
pasapuluh sadahon, tatap muka sekolah minggu. Nunga dibuhai di minggu sadarion, ima tanggal 10 Oktober 2020 sada pukul 7 WIB. Sekolah minggu tatap muka khusus kelas sada SD sahatu kelas sada SMP akan namet mangihuton live streaming ma. Tambahan di 10 tolu khusus natoras ni sekolah minggu asa Roma majemput yanak kota sekolah minggu tepat waktu asa unang terganggu tu pakobasion namangihut. Nah berikutnya Majelis Dohot Ruas Nihuria Pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran Dohot pernikahan Turuas Nihuriata na berulang tahun di mingguan ima tanggal 10 Oktober sahatu tanggal 16 Oktober 2020 sada. Tikting parhepengon boy mata ida di lembaran na adong di hitabe. Daftar nama-nama ruas penggalangan dana lelang ulos pada peresmian Resort HKBP Jeruju Pontianak tanggal 22 Agustus 2020 sada boy mata bereng di lembaran na adong di hitabe. Songonima tikting pakobasion dohot parhepengon ni huriata di saminggon dohot akan nanaing siobasan tuminggu naroon mauliate di akatangiang partisipasi dukungan di sude program huria saya ditupahi Tuhanima nasa pikiran gogo dohot pabainata tu huriana ganup mahita manangyakon nasa pakobasion ni huria tu mingguon asa ture mardalan bain sangap di goar ni tuhata mau liate. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal,
itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada kebaktian Minggu hari ini dari kitab Ayub. Ayub pasal yang ke-23 dimulai dari ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17. Kitab Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17 saya akan bacakan bagi kita semuanya. Kita boleh mendengarkan dan merenungkan dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita bisa memperhatikan keluarga kita, dia kaama, para kaum bapak, molo di bereng inata, dingot-ingot 20 tahun nasalpu, manang 30 tahun nasalpu, sarupa do amang, hira-hira, beda ya, nang ya, dia kainape di bereng amatan waeng, bapak-bapak, dibandingkan dengan puluhan tahun yang lalu, pasti ada perubahan. Nah, sudah pasti. Melotiki najulu dijonoki inata manang inangi alana bagakna langsing. Kalau zaman sekarang dibilang wajahnya tirus, lancip. Tapi sekarang udah bengkak di mana-mana. Kodrat manusia pasti berubah. Salah satu yang pasti ialah fisik. Yang kedua, umur. Tidak ada yang tetap. Tambah hari, tambah tahun, berubah umur manusia. Termasuk dunia ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kalau dulu, bagaimana kita belajar? Mungkin orang tua kami dengan keterbatasan fasilitas. Sekarang ini nggak perlu lagi kita tatap muka. Dengan online, anak-anak bisa belajar. Kalau dulu mesti beli buku. Bagaimana supaya anak bisa belajar dengan baik, tambah ilmu? Sekarang ini hanya kuota dibeli, udah bisa belajar. Perubahan itu tidak bisa kita hentikan. Itu kekal perubahan itu. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, jangan kita anggap semua berubah. Ada yang tidak berubah di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang menjadi kesaksian Ayub di tengah-tengah dia menghadapi pergumulan. Ayub
Orang yang pada awalnya begitu bahagia, punya harta, maranak marboru, lengkap, punya istri, tidak kekurangan. Tapi itu tidak selamanya bisa dia rasakan. Seketika anaknya semua meninggal. Sedih. Belum selesai kesedihan, hartanya habis. Tambah lagi. Belum selesai, sudah mulai lagi istrinya mau menjatuhkan dia. Ditambah lagi sahabat-sahabatnya. Berubah. Waktu mungkin sehat si Ayub, luar biasa, holong ni inatai. Kalau dibilang cinta malabab. Begitu sudah kena kusta, kena penyakit, kutukilah Tuhanmu. Dia mau merubah Ayub, yang tadinya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan, dipengaruhi supaya mengutuki Tuhan. Karena apa? Karena istri Ayub sudah berubah mindset tentang Tuhan. Dia kira Tuhan sudah berubah yang disembahnya, yang dulu mengasihi mereka dengan memberikan kelimpahan, kecukupan, tetapi semua diambil. Tuhan berubah. Kalau Tuhan berubah, ngapain lagi pertahankan iman kepada Tuhan itu? Kalau dulu dipuja-puja, disembah dan dimuliakan, kalau tidak lagi diberikan apa yang kita butuhkan, ngapain lagi disembah? Kutuki Tuhanmu. Ayub sudah mulai goyang. Orang yang saleh, orang yang benar di hadapan Tuhan sudah mulai mau berubah menjadi penuntut Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena perubahan. Dalam kehidupan kita juga bisa. Kalau sekarang ini kita sedang nyaman, luar biasa kita namandok burjuni Tuhani dengan bahasa ni Jehovah. Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha baik. Kalau sekarang ini kita sedang merasa nyaman, lengkap, rumah sudah ada, anak-anak bisa berpendidikan dengan baik, burjudo Tuhani. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang kita ungkapkan sekarang, bisakah kita pertahankan ketika ada terjadi sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita? Masuk sekolah anak kita, perguruan tinggi yang diharapkan, diceritakan semuanya, pasahat hamolateon marhite huria. Tiba-tiba berapa tahun lagi nggak bisa selesai, mulai berubah. Inilah keadaan manusia. Kenapa? Karena manusia bisa tidak memiliki pendirian yang teguh, berubah-ubah. Kalau umur memang tidak bisa kita pungkiri akan berubah. Semakin tua, semakin dewasa, itu memang kodrat manusia yang hidup. Tapi bukan berarti semua ini harus berubah. Tanda kutip, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, teruslah percaya. Manusia harus berubah. Yang dari kecil kita sudah menyembah Tuhan, kalau sudah besar nggak usah lagi sembah. Kalau dulu kan anak sekolah minggu, karena diajak-ajaknya, ayo muliakan Tuhan, yang dikatakannya sama kita, Tuhan itu baik, puji Tuhan, Tuhan itu senang dipuji-puji, Tuhan itu senang mendengarkan nyanyian anak-anak. Itu waktu anak-anak. Sudah dewasa kita, jangan dong bi. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah yang mau diajarkan kepada kita pada hari Minggu ini. Dari seorang tokoh yang saleh dan benar di hadapan Tuhan. Bagaimana Ayub mau mengungkapkan siapa itu Tuhan yang disembahnya selama ini, ketika dia sedang menghadapi persoalan dan bahkan penderitaan yang bertubi-tubi.
Tapi satu hal yang mau diungkapkan. Memang pada awalnya Ayub mulai mau jatuh. Sehingga kalau kita baca Bapak Ibu di judul perikop ini, Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Saya baca dulu ayat yang pertama dan ayat kedua. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Yang senantiasa hari-harinya diisi dengan puji-pujian dan penyembahan dan memberikan korban, sekarang dia mau mengisi hari-harinya dengan menuntut Tuhan. Karena apa? Sudah berubah keadaan dia dengan penderitaan-penderitaan yang bertubi-tubi itu. Mindset Ayub sudah mau berubah. Allah mungkin sudah tidak lagi mengasihinya. Yang kedua, Allah itu salah. Kenapa aku yang tidak pernah melakukan sesuatu hal yang tidak benar mendapatkan penderitaan seperti ini? Seharusnya yang mendapatkan itu orang-orang yang melakukan dosa. Allah berubah. Allah sudah berubah, bukan lagi mengasihi, tapi mendatangkan hukuman dan penderitaan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, awalnya Ayub memang begitu. Karena apa? Karena pengaruh istrinya, karena pengaruh sahabat-sahabatnya. Kalau kita tahu cerita sahabat Ayub, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang tadinya dekat, ketika Ayub menderita, udahlah Ayub, akuilah kesalahanmu di hadapan Tuhan, bertobatlah. Mereka juga berubah. Yang tadinya mereka melihat Ayub adalah orang yang betul-betul saleh, ketika Ayub menderita dan mengalami sakit, mindset mereka, Ayub sudah melakukan dosa. Berarti Ayub selama ini bukan orang-orang yang saleh, tetapi yang menutupi kesalahannya. Berubah. Dalam kehidupan kita juga bisa. Seorang sahabat yang tadinya dekat dengan kita bisa berubah. Karena apa? Mungkin kita tidak punya lagi sesuatu yang diharapkannya. Yang tadinya begitu dekat, sedikit-sedikit bertanya kabar, sedikit-sedikit menanyakan keadaan, sedikit-sedikit kumpul bersama. Ketika mungkin suatu situasi berubah, sudah mulai menjauhkan diri. Karena nggak ada lagi yang bisa mau diharapkan dari kita. Namanya manusia akan berusaha mencari keuntungan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, ini yang mau kita pelajari dari Ayub. Di tengah-tengah dia sudah mulai mau menuntut Tuhan, dan dia mau meminta keadilan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan itu bisa mendatangkan hal seperti ini kepadaku, padahal aku tidak berubah, aku masih saleh, aku masih benar. Akhirnya dia menyatakan pengakuan sendiri. Di ayat yang ke-13 Bapak Ibu Saudara-saudari, Ayub mengatakan, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Inilah yang menjadi penekanan bagi kita. Kalau situasi hidup kita berubah, bukan berarti Allah berubah. Kita hidup di dunia ini tidak selamanya akan tenang. Kita seperti berada di lautan. Bisa kita goyang karena banyaknya hempasan dan gelombang-gelombang yang datang. Keadaan manusia ini bisa berubah-berubah karena sekitar kita memang berubah. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah tidak pernah berubah. Kalau kita nyanyikan tadi buku nyanyian HKBP 256, kekuasaannya tidak berubah. Itu salah satu yang kita pegang. Allah berkuasa menciptakan langit dan bumi. Sampai sekarang Allah masih berkuasa atas dunia ini. Jadi jangan pernah berubah. Allah yang kita percayai itu layak untuk disembah untuk selama-lamanya. Allah Maha Kasih. Kalau dari dahulu Allah mengasihi umat Israel, sekalipun mereka berdosa,
Allah juga tetap maha kasih kepada kita sekarang ini, sekalipun kita manusia berdosa. Karena bukan hanya orang Israel yang mendapatkan belas kasihan Allah, kita juga. Yang penting bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari, maukah kita datang kepada Allah? Dan yang ketiga perlu kita pegang, keinginan Allah, kehendak Allah tidak bisa dirombak oleh siapapun. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Kalau Allah memang mau menyatakan berkat-Nya kepada manusia, itu pasti terjadi. Oleh karena itu, jangan kita pernah menganggap bahwa Allah menghalang-halangi untuk boleh memberikan berkat-Nya karena seseorang. Tidak. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, di tengah-tengah situasi manusia yang berubah-ubah, kadang kita nyaman, kadang kita senang atau bersuka cita, terkadang kita bergumul, terkadang kita menderita atau berduka cita. Ingat, jangan sampai berubah iman kepercayaan kita. Jangan kita katakan kalau kita sedang senang, Allah itu maha baik, Allah itu luar biasa, memberikan apa yang aku butuhkan. Tapi begitu kita sedang merasa kekurangan, di manakah Allah ini? Kok nggak sayang lagi Allah samaku? Sebagai orang-orang yang percaya, inilah yang perlu menjadi pengajaran bagi kita Bapak Ibu. Kalaupun manusia banyak yang berubah-ubah, tapi satu yang harus kita tetap pertahankan, iman kita kepada Allah yang sudah kita percayai. Jangan sampai berubah karena keadaan, karena situasi, ataupun karena penderitaan yang kita hadapi. Karena Allah tetap akan mengasihi kita, sekalipun kita sehat, sekalipun kita sakit, sekalipun mungkin ekonomi kita sekarang ini baik, dan suatu saat ekonomi kita kurang baik, Allah tetap mengasihi kita. Allah tidak pernah berubah. Yang Allah rindukan bagi kita ialah bagaimana kita tetap setia kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari di tengah-tengah kehidupan ini banyak hal yang akan kita hadapi. Jangan sampai kita semakin jatuh dan semakin menjauh daripada Allah. Karena apa? Perubahan iman yang sudah kita miliki. Yang tadinya kita orang-orang yang sungguh-sungguh luar biasa yang bertuhan, yang tadinya kita sungguh-sungguh mengakui akan kebesaran Tuhan, bisa berubah. Mungkin karena keadaan keluarga kita sekarang ini yang juga berubah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari firman Tuhan ingatkan kepada kita. Ayub mengajarkan, yang pertama, Allah tidak pernah berubah. Ingat mungkin kita amanginang remaja na poso bulung di sekolah minggu. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Ya, memang itulah Allah. Kasih Allah tidak pernah berubah bagi kita. Oleh karena itu jangan pengaruhi kasih Allah hanya karena keadaan dan situasi yang kita sedang hadapi saat ini. Allah dulu berkuasa menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tapi kenapa pandemi ini Allah tak bisa merubah? Kok dibiarkan Allah sampai 2 tahun dan belum pasti kapan berakhirnya? Benarkah Allah berkuasa? Allah masih berkuasa. Kalau Allah tidak berkuasa, kita nggak tahu jadi apa kita sekarang. Sekalipun pandemi belum berakhir, bukan berarti tidak ada kuasa Allah. Tapi di sini Allah mau melihat kita. Masihkah kita berpengharapan kepada Allah sebagaimana epistel kita tadi? Berpengharapan kepada Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah tidak berubah menyatakan keselamatannya bagi orang berdosa.
Kalau Allah sudah menyatakan keselamatan orang berdosa hanya melalui Yesus Kristus, sampai sekarang dan sampai kapanpun itu tidak akan pernah berubah. Oleh karena itu, apa yang kita pahami sekarang ini jangan pernah berubah. Belum pernah Allah mengubah keselamatan melalui anaknya Yesus Kristus dengan cara-cara yang lain. Oleh karena itu, mari jangan cari keselamatan-keselamatan di dunia ini selain melalui Yesus Kristus. Kalau dulu kita mungkin sangat mengagung-agungkan Yesus Kristus, tapi karena situasi perkembangan zaman ini, kayaknya bukan hanya Yesus Kristus jalan keselamatan, masih ada jalan yang lain. Ingat, tidak ada perubahan yang dinyatakan Allah. Keselamatan kita bisa dapatkan melalui yang lain selain daripada Yesus Kristus. Ini juga yang menjadi pengajaran kepada setiap orang tua. Apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita, itu juga pengajaran sampai sekarang. Supaya anak-anak ini bisa betul-betul mengenal siapa Tuhannya, siapa juru selamatnya. Kalaupun Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin orang tua kami sekarang ini banyak berpikir bahwa luar biasa sekarang ini anak-anak muda, generasi-generasi muda. Pikiran mereka, cara mereka mendengarkan nasihat sangat berbeda dengan kami-kami yang dulu. Ya, perubahan zaman mempengaruhi watak atau karakter manusia. Kalau dulu mungkin orang tua, mungkin Aka Ahmad Tyson, Holandi Serbeng Opungi ngator merasa, torsip, Holandi Serbeng, Holandi lirik. Biasa kan kalau ada tamu, kesempatan anak-anak kan minta uang lah, minta jajan lah, semua dimintai. Merajuk-merajuk lah di situ. Kalau di Serbeng sedikit, udah torsip. Sekarang ini jangankan di Serbeng, udah diancam pun pakai tangan belum tentu mengerti. Berbeda. Oleh karena itu kita juga bisa berubah. Bagaimana pengajaran kepada anak-anak sekarang ini? Kalau dulu mungkin sering dengan kekerasan, ya sekarang ini mari kita rubah dengan kelemah lembutan. Untuk boleh mengajarkan anak-anak bagaimana supaya mereka mampu untuk boleh menerima apa yang menjadi bimbingan atau nasihat orang tuanya. Kalau anak-anak sekarang sulit untuk boleh mendengarkan nasihat, banyak yang rusak. Bukan berarti kita biarkan. Kenapa kita bisa mau berubah? Tujuan perubahan adalah menjadi lebih baik, bukan menjadi mundur. Oleh karena itu, manusia tidak dilarang untuk berubah Bapak Ibu. Tapi berubahlah ke arah yang lebih baik. Bukan ke arah yang lebih buruk, termasuk pemuda-pemudi. Kalaupun kita selama ini merasa kalau kita sudah jauh daripada Tuhan, sudah sangat sekali memberikan sesuatu yang tidak baik kepada orang tua kita, kita diingatkan berubah. Allah saja nggak berubah, kami pun mana mau berubah. Itu salah. Itu statement yang salah. Bukan Allah tidak inginkan manusia berubah, manusia boleh berubah, tapi berubah dari yang tidak baik menjadi baik, yang tidak percaya menjadi percaya, yang tadinya tidak mau mendengar menjadi mau mendengar. Yang kita pertahankan ialah, jika memang kita sudah hidup seturut dengan kehendak Tuhan, itulah yang kita pertahankan. Jika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, pertahankan sampai kita mati. Sekalipun dunia berubah, tidak ada yang bisa menggoyangkan iman kita, mengakui Yesus Kristus satu-satunya juru selamat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari lihatlah keberadaan kita. Kalau memang kita sering berubah-ubah, tapi fokuskan, berubahlah ke arah yang lebih baik. Nah, poso bulung mungkin akan pelajar-pelajar yang selama ini sulit untuk boleh belajar dan malas belajar, berubah jadi rajin belajar. Yang suka bertentangan dengan orang tuanya karena merasa dirinya benar, berubah supaya ada hubungan yang baik dengan orang tua, supaya apa yang kita jalani ke depan bisa berjalan dengan seturut apa yang kita rindukan. Termasuk juga
karakter-karakter di tengah-tengah keluarga yang tidak baik. Karena apa? Selagi Tuhan berikan kehidupan kepada kita, ini adalah waktu untuk boleh berubah menjadi lebih baik. Tetapi ingat bahwa bagaimana perubahan itu jangan sampai membuat kita semakin menjauh daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sekalipun kita memiliki Tuhan yang tidak pernah berubah, tetapi kita juga perlu untuk berubah. Kalau memang kita merasa ada hal yang kurang di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi jika memang kita merasa sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, pertahankanlah itu sampai kita mati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita, apapun keadaan yang sedang terjadi dalam hidup ini, kasih Tuhan tidak akan pernah berubah bagi kita. Oleh karena itu, siapa di antara kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan yang betul-betul mengakui Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, jangan sampai berubah sekalipun nanti kita menghadapi tantangan dan pergumulan kehidupan. Pandemi virus corona belum berakhir. Dunia yang tadinya aman, tenang, berubah tiba-tiba karena pandemi virus corona. Tetapi bukan berarti Tuhan kita tidak bisa bertindak menunjukkan kuasanya bagi kita. Karena kuasa Allah itu belum berakhir sampai sekarang. Yang Tuhan inginkan bagi kita ialah, masihkah kita sungguh-sungguh percaya akan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita? Di akhir cerita tentang Ayub ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita baca di pasal-pasal yang terakhir, bagaimana dikatakan Ayub mencabut perkataan dan menyesalkan dirinya. Pasal 42, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan dirinya. Karena apa? Karena sempat dia mau berubah akan pengakuannya kepada Tuhan yang salah memberikan sesuatu kepadanya. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah dalam berbuat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin kita yang salah memahami Allah. Allah tidak pernah salah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pandemi virus corona terjadi bukan karena kesalahan Allah. Sehingga jangan pernah kita katakan Allah salah mengizinkan dan membiarkan. Dan yang terakhir, Allah tidak pernah berdusta. Apa yang dikatakan Allah itu pasti akan terjadi, ya dan amin. Jadi kalau kita sebagai orang-orang percaya mengakui janji-janji Allah, mengakui apa yang sudah dinyatakan Allah bagi kita, tunggu. Waktu yang terbaik akan diberikan Tuhan kepada kita. Sekarang yang Tuhan nantikan ialah, maukah kita tetap setia kepadanya dan tidak berubah? Kita yang menantikan janji-janji Allah dan pernyataan Allah akan membuktikan apa yang Tuhan Allah janjikan kepada kita. Karena Allah tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah berdusta. Sekarang tergantung kita. Kalau kita tidak berubah, percaya dan setia kepadanya, janji itu akan kita dapatkan. Tapi sebaliknya, bagaimana kita bisa menerima janji Allah dan penyertaan Allah kalau kita pun berubah, tidak lagi percaya dan setia kepadanya? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari sungguh-sungguhlah mengenal Allah kita itu. Tidak ada Allah yang seperti Dia, yang berubah-ubah. Kuasanya, kasihnya, dan juga penyertaannya bagi semua orang-orang percaya. Dan apa yang dijanjikan Allah pasti akan ditepatinya. Sekarang tergantung kita. Kalau kita memang mau percaya dan setia kepadanya, itu akan kita terima, dan suatu saat kita akan membuktikannya. Tetapi sebaliknya, maka semuanya itu kita yang menentukannya. Oleh karena itu, mari
Yang masih ragu-ragu kepada Allah, sungguh-sungguhlah percaya, berubah. Yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Allah, tetap setia dan jangan pernah berubah. Biarlah firman Tuhan pada hari ini semakin menguatkan kita dan meyakinkan kita siapa Allah yang sudah kita sembah. Tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kuasa, kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk boleh beribadah pada hari Minggu ini. Bapa di surga, walaupun pandemi virus corona belum berakhir, tapi Engkau tetap memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudari kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan dan juga firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Inilah bukti kekuasaan-Mu Bapa. Tidak ada yang menghalangi kehendak-Mu untuk boleh mengumpulkan orang-orang percaya datang kepadamu dan menyembah Engkau. Bapa di surga, dan suatu waktu nanti kami akan semakin merasakan, karena Engkau akan membuktikan kuasa-Mu itu, mengumpulkan semua orang-orang percaya sekalipun sudah jatuh ke dalam dosa, ke tempat yang telah Engkau sediakan, asalkan tetap setia kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapa, di tengah-tengah pergumulan tantangan hidup yang kami hadapi, terkadang kami bisa naik turun akan iman kami kepadamu, karena iman kami dipengaruhi oleh situasi yang kami hadapi di dunia ini. Bapa, Engkau tidak pernah berubah. Engkau tetap mengasihi kami. Ketika kami jatuh, Engkau tetap mau merangkul kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah melalui firman-Mu pada hari Minggu ini menyadarkan kami, supaya kami tetap setia kepadamu Bapa, supaya kami tetap percaya kepadamu dan tidak akan pernah berubah mencari Allah lain dan mencari keselamatan-keselamatan yang lain selain melalui anakmu Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah yang Kau nyatakan melalui anakmu Yesus Kristus, dan itulah yang menjadi satu-satunya jalan keselamatan yang kami percaya, untuk kami boleh mendapatkan pengampunan dan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Bapa, biarlah setiap anak-anakmu yang masih kecil sampai kepada orang tua, semuanya tetap percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Bapa di surga, kami juga datang kepadamu menyerahkan seluruh jemaat-Mu. Engkau menyertai mereka dalam setiap pekerjaan, supaya apapun yang mereka lakukan Bapa dapat memberikan hasil yang terbaik sebagai bentuk tanggung jawab akan pekerjaan yang diberikan. Dan berkati juga setiap jemaat-Mu yang berusaha dalam perdagangan. Engkau juga yang memberkati supaya melalui usaha dagangan itu Bapa, Engkau juga menyalurkan berkat-Mu bagi mereka. Yang masih mencari pekerjaan Bapa, Engkau tunjukkan jalan sesuai dengan pendidikan ataupun talenta yang mereka miliki, supaya melalui pekerjaan itu mereka bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Anak-anak-Mu Bapa yang masih dapat melanjutkan tes calon pegawai negeri sipil, Engkau juga yang menyertai, supaya mereka juga penuh persiapan. Bersama-sama dengan Tuhan mereka akan menghadapi setiap tes untuk boleh menggapai apa yang mereka cita-citakan. Bapa di surga, kami juga datang kepadamu memohon berkati setiap keluarga yang belum memiliki keturunan. Engkaulah yang memberikan kepada mereka Bapa, sebagaimana Engkau memberikan kepada Abraham dan Sarah. Tidak ada yang mustahil Bapa, kalau memang itu kehendak-Mu. Dan itu juga yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami zaman ini. Setiap keluarga yang sudah bertahun-tahun berumah tangga namun belum memiliki, mereka juga bisa mendapatkan. Oleh karena itu kuatkan iman mereka, teguhkan iman mereka Bapa, untuk tetap berpengharapan hanya kepadamu. Bapa di surga, kami juga mohon anak-anak-Mu yang masih dalam pendidikan, Engkau juga berikan kerajinan, supaya mereka tetap semangat dalam belajar, bagaimanapun proses belajar mengajar yang mereka hadapi saat ini, untuk tidak mengurangi Bapa sukacita mereka mengejar apa yang mereka cita-citakan. Berkati juga para pengajar Bapa, para pendidik, untuk tetap berhikmat, memberikan pengajaran yang terbaik bagi setiap anak-anak, dan juga bahkan setiap orang tua Bapa, tetap berikan hikmat
kesabaran dalam membimbing anak-anak yang Tuhan percayakan. Bapa di surga, berkati juga persiapan-persiapan Gereja HKBP Juruju menuju ulang tahun yang ke-38 bulan depan. Engkau yang menyatukan semua parhaladu dan juga jemaat Bapa, bagaimana menyatakan syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Mu bagi pelayanan di Gereja HKBP Juruju ini. Kami juga datang memohon Bapa, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang sakit, secara khusus Pito Manurung, berikan kesembuhan Bapa. Begitu juga dengan keluarga kami, anak maupun cucu yang sedang dalam keadaan sakit, suami maupun istri, berikan kesembuhan Bapa. Jangan biarkan mengeluh dan putus asa. Apapun sakit penyakit yang diderita, Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa-Mu masih tetap nyata Bapa. Biarlah itu yang dirasakan bagi saudara-saudari kami yang sakit, sehingga mereka bisa kembali sembuh dan bisa dapat bersama-sama dengan kami untuk memuliakan Tuhan. Kami juga mohon kepadamu Bapa, berkati pemerintah. Biarlah pemerintah tetap bijaksana dalam menangani setiap keadaan di tengah-tengah masyarakat yang mereka pimpin. Biarlah mereka bersatu hati Bapa dengan jajarannya, bagaimana memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang dipimpin, termasuk dalam penanganan perkembangan virus corona Bapa. Begitu juga dengan kami sebagai masyarakat, mampukan kami untuk tetap menghormati pemerintah kami, supaya kami jangan hanya menuntut, tetapi kami tetap melakukan tanggung jawab kami sebagai masyarakat yang dipimpin. Inilah doa kami Bapa. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang boleh kami rindukan, yang belum kami terima sampai saat ini, kami percaya Engkau berkuasa untuk boleh memberikannya. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam hidupmu selamatlah, selamatlah jiwamu, bila Yesus sertamu, selamatlah, kan bersinar bagimu bintang pengharapanmu, bila Yesus sertamu, selamatlah. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Jaya jaga jiwamu, selamatlah. Tiru perbuatannya dalam kasih sayangnya. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Selamatlah jiwamu, bila Yesus sertamu, selamatlah. Kan bersinar bagimu bintang pengharapanmu, bila Yesus sertamu, selamatlah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, salam sehat bagi kita semua. Amanginang, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan memberkati.